Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku mau bahas tentang perbedaan model pembelajaran project based learning dengan model pembelajaran problem based learning. Ya, kalau project based learning aku singkat menjadi PJBL dan problem based learning aku singkat menjadi PBL. Oke, udah familiar kan dengan dua kata itu? Kita lanjut ya. Oh ya, yang belum subscribe boleh diklik subscribe-nya buat dukung channel aku dan aktifin notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di komentar ya, biar aku bisa menerima kritik dan saran dari kalian. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi, model pembelajaran PJBL dan PBL itu adalah model pembelajaran yang termasuk ke dalam model pembelajaran saintifik, teman-teman, di mana mereka memiliki 5 tahapan yang umum, yaitu pertama tahap mengamati, kedua tahap menanya, ketiga tahap mengumpulkan informasi, keempat tahap menalar, dan kelima tahap mengkomunikasikan. Nah, dari kelima tahapan ini akan aku paparkan satu persatu untuk lebih jelasnya posisinya di PJBL dan di PBL. Langsung ke yang pertama. Yang pertama adalah di metode saintifik ada yang namanya mengamati. Nah, kita beralih ke metode project based learning atau PJBL. Pada proses mengamati ini di PJBL, siswa diberikan berupa pemberian video atau gambar, di mana tujuannya ini adalah agar siswa mengamati video atau gambar atau hal-hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari gitu. Nah, bedanya dengan PBL atau problem based learning, pada tahap mengamati ini, pada problem based learning yaitu adanya orientasi masalah. Orientasi masalah itu terkait dengan adanya pemberian berupa stimulus-stimulus gambar atau video juga, di mana di video atau gambar tersebut atau pengamatan pada fenomena alam atau pengamatan pada fenomena kehidupan sehari-harinya itu yang nantinya akan memunculkan masalah gitu ya. Nah, jadi pada orientasi masalah ini guru memberikan pengenalan kepada siswa tentang apa sih tujuan dari pembelajaran problem based learning, seperti apa masalah-masalah yang akan diambil, dan dari fenomena-fenomena atau contoh-contoh video yang diberikan apa saja masalah yang nantinya akan muncul gitu ya. Jadi udah ketahuan dong bedanya pengamatan atau mengamati dari PJBL dengan PBL. Kalau PJBL itu nanti pada proses pengamatan video atau gambarnya itu yang tentang kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata akan memunculkan pertanyaan mendasar untuk penugasan suatu aktivitas. Tapi kalau pada mengamati di problem based learning itu adanya orientasi masalah, yaitu pengenalan terhadap fenomena-fenomena yang nantinya akan memunculkan masalah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sintaks saintifik yang kedua, yaitu menanya. Nah, pada proses menanya ini kita lanjut ke project based learning, di mana pada tahap menanya ini di project based learning itu siswa menentukan pertanyaan yang mendasar. Nah, pertanyaan mendasar ini muncul karena siswa diberikan tadi yang di tahap pertama di mengamati itu diberikan video atau gambar, di mana video atau gambar tersebut akan merangsang rasa ingin tahu siswa sehingga siswa mengemukakan rasa ingin tahunya dengan bentuk pertanyaan yang nantinya akan menjurus kepada penugasan yang meminta siswa untuk melakukan sebuah aktivitas. Contoh pertanyaannya adalah misalnya nih,
subtemanya atau topiknya tentang kemagnetan dalam produk teknologi. Maka dari video-videonya yang ditonton siswa itu bisa tentang fungsi elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa direalkan dengan mengamati demonstrasi tentang bel listrik. Jadi pertanyaan mendasarnya itu bisa saja dengan pertanyaan seperti ini: apakah kita bisa membuat bel sendiri? Nah, dari pertanyaan tersebut maka sudah menunjukkan bahwa pertanyaan itu adalah menjurus kepada penugasan untuk siswa yang nantinya akan melakukan sebuah aktivitas, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke tahap menanya tapi pada model pembelajaran problem based learning. Nah, pada model pembelajaran PBL ini, tahap menanyanya yaitu menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Nah, karena di tahap pertama tadi dia yang mengamati itu udah ada orientasi masalah, artinya sudah menonton video atau mengamati fenomena di kehidupan sehari-hari atau melihat gambar yang menstimulus siswa gitu ya, yang nantinya pada video atau gambar tersebut akan memunculkan masalah. Maka di tahap kedua ini di menanya, siswa menentukan atau menetapkan permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Nah, dalam hal ini juga adanya pengorganisasian peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik di sini artinya untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait pertanyaan yang sudah ditetapkan atau masalah yang sudah ditetapkan tersebut yang akan dicari penyelesaiannya. Jadi diberikan pemahaman-pemahamannya oleh guru gitu. Dan dalam hal ini juga guru mengorganisasikan siswa dalam bentuk kelompok-kelompok ataupun individu untuk melancarkan atau untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis problem based learning. Nah, contoh realnya aku contohkan, misalnya di PBL ini contoh temanya adalah dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Nah, jadi lebih tepatnya menjurus ke sampah masyarakatnya gitu ya. Nah, nanti apa sih pertanyaan yang muncul dari fenomena tersebut atau dari video atau dari gambar yang dimunculkan? Bisa saja pertanyaannya adalah mengapa sampah dapat menumpuk seperti itu. Itu adalah jenis pertanyaan yang nantinya butuh adanya masalah yang perlu dipecahkan gitu ya. Nah, kita lanjut lagi kepada metode pembelajaran saintifik yang langkah ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Nah, pada tahap mengumpulkan informasi ini, di metode pembelajaran project based learning atau PJBL, yaitu yang pertama, mendesain perancangan proyek. Di sini artinya siswa perlu merencanakan sebuah proyek. Misalnya tuh yang tadi aku contohkan adalah membuat bel sendiri ya. Berarti merencanakan sebuah proyek gimana caranya untuk membuat bel sendiri atau bel listrik sendiri gitu ya. Nah, kemudian siswa juga mencari informasi di berbagai sumber terkait dengan perencanaan sebuah proyek tadi, berarti terkait dengan cara pembuatan bel listrik gitu ya. Nah, dicari tuh informasinya. Kemudian siswa membuat rancangan pelaksanaan proyek, yaitu baik secara berkelompok. Biasanya kalau PJBL ini proyeknya dilakukan secara berkelompok gitu ya. Yang selanjutnya adalah menyusun jadwal dan melaksanakan proyek. Pada menyusun jadwal ini di model pembelajaran project based learning artinya siswa menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan atau membuat proyek tersebut, serta kapan sih batas waktunya, batas waktu paling akhir untuk proyek tersebut bisa terselesaikan gitu.
Dan selanjutnya adalah setelah adanya schedule yang sudah dibuat, bisa langsung melaksanakan proyek tersebut gitu. Nah, di sini peran guru dalam model pembelajaran project based learning pada tahap mengumpulkan informasi ini, guru berperan sebagai mentor atau memonitor pelaksanaan proyek gitu ya. Jadi melihat sejauh mana proyek ini terlaksana oleh siswa. Nah, kita lanjut lagi beralih ke metode pembelajaran problem based learning. Nah, pada pembelajaran saintifik mengumpulkan informasi, kita cari tahap mengumpulkan informasi pada model pembelajaran problem based learning, yaitu yang pertama, guru membimbing penyelidikan siswa. Artinya kan siswa pada tahap mengumpulkan informasi ini dari adanya pertanyaan yang sudah ditetapkan di tahap menanya, maka siswa melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini dibimbing oleh guru. Selain itu, guru juga sekaligus menjadi fasilitator dalam rangka penyelidikan pada pembelajaran problem based learning gitu ya. Langkah yang keempat pada metode pembelajaran saintifik yaitu menalar. Nah, pada proses menalar ini di PJBL atau Project Based Learning yaitu menguji hasil proyek. Nah, menguji hasil proyek ini artinya proyek yang sudah dibuat itu sudah diselesaikan dan akan diuji bagaimana ketercapaiannya, baik itu kemampuan peserta didiknya atau dari ketercapaian proyeknya apakah sudah berhasil sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau belum gitu ya. Nah, kita beralih lagi ke model pembelajaran problem based learning pada tahap menalar. Di sini siswa mengembangkan dan menyajikan hasil. Artinya dalam proses mengembangkan itu, siswa mengolah informasi dari hasil penyelidikan, kemudian menyimpulkan dan menyajikan hasilnya itu apa dari hasil penyelidikan tersebut. Nah, pada tahap penalar ini di PBL, guru juga turut berperan aktif atau turut serta dalam proses penyusunan laporan. Artinya membimbing siswa dalam proses penulisan laporan gitu ya. Oke, tahap yang terakhir dari metode pembelajaran saintifik yaitu mengkomunikasikan. Nah, tahap mengkomunikasikan ini pada PJBL atau Project Based Learning yaitu mengevaluasi pengalaman dan refleksi. Mengevaluasi pengalaman dan refleksi ini pada PJBL yaitu di mana menilai sejauh mana ketercapaian yang telah dicapai apakah sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selain itu, melakukan refleksi dari hasil karya yang telah diperoleh atau proyek yang telah diperoleh dan dari proses pelaksanaan proyek tersebut gitu ya. Jadi refleksinya itu ada dua, refleksi proyeknya dan refleksi pelaksanaannya, proses pelaksanaannya gitu ya. Nah, pada metode saintifik di tahap kelima yaitu mengkomunikasikan pada pembelajaran problem based learning yaitu guru membantu siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang dilakukan. Jadi kalau di sini kalau pada PBL itu evaluasi tetap ada ya, yaitu melihat bagaimana cara pemecahan masalah siswa apakah sudah sesuai dengan rencana dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan atau belum gitu. Kemudian melakukan refleksi, di sini adalah refleksi terhadap proses penyelidikan dan terhadap hasil dari penyelidikannya. Jadi direfleksi apa kekurangannya dari penyelidikan tersebut, kemudian apa yang sudah tercapai dari penyelidikan tersebut. Kalau misalnya ada yang kurang, berarti masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Oke, itulah yang bisa aku sampaikan dari pembahasan perbedaan antara
project based learning dengan problem based learning. Semoga apa yang aku paparkan ini bisa membuat teman-teman paham dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang telah mendukung channel aku. Cukup sekian dari aku. Sampai jumpa.